tuh, ya kan? Yang sampai sholat semua tinggalin, semua lupa, ya kan? Gak pernah ngaji, gak pernah apa, kerja terus. Benar. Apa sih yang dicari kayak gitu? Nah, nih, gua mau jelasin nih. Coba dong. Udah nih, dulu. Maaf. Jadi, Cari faedah bareng Habib Jafar di GTV. Selain keliling nih dagang kopi, ada sampingan lain nggak? Kegiatan lain, kerja apa gitu? Hadroh. hadro. Jadi dia bisa hadro. Solawatan berarti. Solawatan nih. Solawatan. Coba salah satunya apa? Langsung nih. Iya, langsung. Ya iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashili Bib, kita semua bersolawat. Semuanya. Dia kan kerja dari pagi sampai sore, kadang dari sore sampai pagi, ya gitu ya Mas Rojak ya. Nah Bib, itu kan dia ada orang yang kadang kerja keras biar ngelupain masalah. Padahal kalau dia ada masalah, kalau lo juga, iya kan? Itu arahnya kemana tuh orang-orang yang begitu tuh? Makanya, sholatlah, dunia akan menunggu. Kalau dunia gak menunggu, biarkan kamu dalam keadaan sholat ketika wafat. Karena itu adalah wafat terbaik bagi kamu. Husnul khotimah. Husnul khotimah itu pinter loh. Iya. Pernah ngaji berarti lo? Alhamdulillah kan saya pesantren. Pesantren apa? Pesantren kilat. Cuman 3 hari. Kadang kan orang kerja begitu tuh, ya kan? Yang Iya. sampai sholat semua tinggalin, semua lupa, ya kan? Gak pernah ngaji, gak pernah apa, kerja terus. Benar. Apa sih yang dicari kayak gitu? Nah, nih, gua mau jelasin nih. Coba dong. Udah nih, dulu. Maaf. Jadi, Jangan tidur. Jadi apa sih nungguin nih? Saya masih rojak nungguin jadi apa? lu yang pas nungguin. Tadi kan mau jelasin. Oh iya, gini deh. Jadi itu tuh sumbernya adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kata Nabi, hubbud dunia roksun kulli khati'atin. Cinta dunia itu sebab dari segala keburukan. Nah, karena cinta dunia masuk ke hatinya, akhirnya bukan hanya kerja terus, lupa ibadah, tapi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Makanya kata Imam Malik, kerja itu ibadah. Nah, ada yang bilang gitu tuh. Kerja itu ibadah. Bahkan kata Nabi dalam salah satu sabdanya, seorang yang bekerja untuk keluarganya atau dirinya agar gak mengemis, maka itu adalah jihad fisabilillah. Cuman jangan sampai kecintaan kita kepada dunia itu membuat kita terpengaruh hatinya. Jadi biarkan dunia sampai di tangan, kata Imam Malik, jangan sampai mempengaruhi hati. Karena hati ini hanya untuk satu entitas, yaitu Allah, Rasulnya, dan semua yang baik-baik, termasuk duit, tapi duit baik bisa tuh masuk ke hati. Jadi biarkan dunia tuh di tangan tuh. Kalau enggak kayak itu Workaholic. Work up. Nasihat untuk anak sekarang tentang workaholic atau bekerja keras. hebat dia, padahal kita nggak syuting loh, dia bantuin loh pakai prompter. Karena dia mau tanya sebenarnya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Setiap waktu itu ada sesuatunya. Makanya waktu itu penting dalam Islam. Wal asri, demi waktu. Sampai Allah bersumpah atas nama waktu, saking pentingnya waktu. Dan kata Imam Syafi'i, seandainya surat itu cuma wal asri, cukup. Nggak ada surat lain di Quran cukup. Saking hidup itu tergantung pemahaman kita tentang waktu. Tahu
mengatur waktu. Makanya sholat ada waktunya, haji ada waktunya. Lo nggak bisa haji pas lebaran. Barangan dia. Nggak bisa. Haji lebaran haji, nggak bisa Idul Fitri. Terus zakat fitrah Ya. ada waktunya. Lo nggak bisa zakat fitrah bulan Rajab. Puasa, lo nggak bisa puasa bulan Januari gitu. Bisa. Semua ada waktunya. Termasuk syahadat ada waktunya. Orang bakal login pada waktunya. Jadi kalau udah hatinya tertutup baru. Makanya Allah tuh ngajarin, yuk kita kelola waktu. Sholat bukan hanya ada waktunya, sebaiknya di awal waktu. Jangan sampai kehilangan waktu. Jadi itu buat ngajarin kita biar tahu waktu. Waktu buat ini, waktu buat itu. Tapi kadang workaholic itu dia tuh berpikiran seperti ini. Rezeki nggak kemana, tapi kalau nggak kemana-mana kita nggak dapat rezeki. Makanya kita kerja, kerja dari pagi, siang, malam, ya kan? Akhirnya apa? Dia takut apa? Takut miskin, takut nggak punya duit. Itu kan berarti dia nggak percaya dong sama Allah. Benar. Jadi yang pikirannya gini, Ya. Ini saya nungguin nih. Boleh tanya nggak? boleh. Bisa satu-satu nggak? Biar saya dulu yang nanya. Sabar, sabar. Ini jangan tentang kampungan dulu nih. Sabar. Bisa kadang-kadang. Jadi kalau tidak bergerak, dabba itu hewan melata, simbol pergerakan. Kalau nggak gerak, nggak dapat rezeki. Tapi geraknya itu proporsional. Nggak usah berlebihan. Ada Allah yang serba mengatur semuanya. Udah ditakar, nggak akan tertukar. Jadi nggak usah yang berlebihan. Selebihnya doa kepada Allah. Kalau lu berlebihan, apalagi sampai khawatir besok gua makan apa ya, itu bisa nyerempet syirik. Khawatir. Iya, karena kata Allah dalam hadis kursi, yabna Adam, wahai anak-anak Adam, la tas'al rizqagat kama lam atluk minka amalagat. Jangan tanya apalagi khawatir rezeki saya besok gimana. Karena saya juga gak pernah tanya ketaatan kamu besok gimana. Jadi gak usah khawatir, ada Allah yang ngatur semuanya. Kalau misalkan ini Nah, kerja tapi cuman doa aja, kira-kira dikabulin nggak sama Allah? nah. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Kayaknya kedua. Kirain saya. Cakep. Gimana kalau tadi lo kan usaha doang. Kerja doang. Nah, kalau sebaliknya doa doang. Maka itu juga salah. Jadi doa dan usaha itu satu kesatuan. Doa bagian dari usaha harus dituntaskan dengan doa. Kalau doa aja tanpa usaha, maka itu artinya bodoh. Tapi kalau usaha doang tanpa doa, itu artinya sombong. Kerja kopi, dapat duit, tapi duitnya berkah. Bisa aja usaha tanpa doa dapat duit, tapi duitnya nggak berkah. Kan banyak tuh orang yang walaupun non muslim, walaupun nggak nyembah Allah, kalau kerja dengan benar dibikin kaya sama Allah. Karena begitulah hukumnya, tapi nggak berkah. Iya. Kalau waktu sholat saya ketiduran karena capek itu gimana? Waktu sholat ketiduran. Karena capek. Waktu sholat lewat ketidurannya, maka kita dapat dosa. Karena lalai menjaga waktu sholat kita. Tapi tetap harus dikodok. Begitu bangun, ingat langsung kodok, jangan nunggu besok. Diganti. Jadi jangan sampai keluar waktu sholat. Nah, berarti kalau orang yang suka menunda sholat, ya itu termasuk orang yang jenis apa dan berdosa seperti apa dan ada di surat apa? Hidup itu untuk sholat. Nah. Karena pembeda orang muslim dan orang kafir, kata Nabi Muhammad, sebagaimana juga dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, itu adalah sholat. Pembeda tuh muslim dan kafir itu sholat. Maka hidup kita itu untuk sholat. Kerja dan yang lainnya itu selingan aja. Orang yang mulia adalah orang yang sholat subuh, kemudian setelah itu bekerja hanya untuk nunggu sholat duhur. Hatinya tuh, gua nungguin sholat duhur. Bekerja hanya menunggu waktu sholat. Sholat duhur. Duhur bekerja hanya untuk nungguin asar. Begitu seterusnya. Sehingga kita hidup dalam sholat dan kalaupun mati dalam keadaan sholat juga. Intinya kita sholat jangan sampai telat. Kesiangan dulu kerepotan antar di perjalanan Nabi kecapaian kita ketiduran.
faedahnya semuanya. Sama-sama. Maka dari itu, apakah faedah untuk hari ini? Lo koordinasi kalau mau faedah. Faedah hari ini, sholatlah meski suratmu kulhu lagi. Itu aja. Nabi gak apa-apa, kata Nabi karena mencintai kulhu, akhirnya dia dicintai oleh Nabi Muhammad. Yang penting sholat. Cakep banget ah. Habib, ayo kita tanya Habib. Nah, tabib hari ini nih, dari aluna.khaira. Menurut Habib, kenapa ya anak zaman sekarang sering overthinking sampai kena mental? Nah, kenapa ya? Salah satunya, sebagaimana dikatakan Quran, ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Dengan mengingat Allah, kamu gak akan overthinking apalagi kena mental. Karena akan merasakan kedamaian. Nah, masalahnya, anak zaman sekarang, sebagian dari mereka, menyandarkan dirinya atau mengingat sesuatu ketika ada masalah, bukan kepada Allah. Kepada mantan, kepada game, kepada pasangan, sehingga kemudian mereka jadi overthinking. Persis seperti kata Sayyidina Ali, aku telah mengalami segala bentuk kesusahan dan tidak ada yang lebih pahit dari berharap kepada manusia.